Oke teman-teman, saya lanjutkan pembahasannya ke bagian jenis pengujian. Jadi tadi kita tahu bahwa ada risk response kita sebutnya setelah kita melakukan, eee eee, penilaian risiko. Eee jadi ada 2 risiko itu tuh pertama kita assess dulu, kita nilai, kemudian kita uji. Eee, kita respons dengan bentuk pengujian dan pengumpulan bukti. Nah, ini kira-kira jenis pengujiannya ada apa aja. Pertama kita penilaian risiko atau risk assessment tadi. Yang kedua, pengujian pengendalian, test of controls, TOC. Kemudian pengujian substantif atau transaksi, substantif test of transactions. Kemudian prosedur analitis substantif, atau analytical procedures, dan pengujian rinci atau test of detail balance. Nah, pengujian rinci atau saldo akun. Jadi, saya lanjutkan aja agar lebih paham ke pengujian pengendalian. Jadi tujuan pengendalian itu apa? Pengujian pengendalian itu apa? Jadi kita melihat efektivitas dari pengendalian internal perusahaan tadi. Seperti yang dijelaskan di, eee, overview di awal, di part yang pertama, bahwa, penting untuk auditor itu mengetahui apakah pengendalian internal dari perusahaan tersebut itu efektif atau tidak. Karena itu mempengaruhi bukti audit internal, kemudian itu mempengaruhi, risiko dari salah satu material dari perusahaan tersebut, dan macamnya. Apa yang diuji? Yang pertama adalah desain. Apakah perancangan dari, pengendalian internal tersebut ada atau tidak? Jadi, perusahaan tuh kepikiran nggak untuk membentuk suatu pengendalian internal, suatu bagian misalnya, bagian atau seksi gitu, eee, kepatuhan internal seperti itu, atau seksi pengendalian internal seperti itu, dan membentuk suatu prosedur, prosedur melakukan pengendalian internal itu bagaimana. Nah, ada atau tidak? Kalau tidak ada, sudah, kalau misalnya ada, apakah efektif atau tidak? Jadi prosedur yang tadi, kemudian, apa, bukan, maksudnya prosedur yang dirancang, SOP, kemudian, anggotanya, orang-orangnya, apakah ada konflik of interest atau tidak di apa, di bagian tersebut, kemudian, dari struktur organisasi juga apakah ada konflik of interest, segala macamnya, efektif atau enggak. Nah, setelah desainnya dikatakan ada dan efektif misalnya, atau tidak ada dan tidak efektif gitu, kita lihat aplikasinya. Misalnya, apakah aplikasi tadi tuh yang telah desain tadi yang telah dirancang sedemikian rupa, apakah diaplikasikan? Apakah dilaksanakan dengan baik? Apakah ada kendala pada saat pelaksanaan? Kira-kiranya itu yang diuji. Dapatlah kesimpulan auditor bahwa suatu pengendalian internal itu efektif atau tidak. Prosesnya bagaimana caranya? Eee, ada beberapa proses pengujian. Yang pertama, observation atau melakukan observasi atas fungsi-fungsi pengendalian dan pelaksanaannya. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi pengendalian kan, yang kita pelajarin di ARANS waktu itu, di COSO framework misalnya, dan fungsi-fungsi itu diuji, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian inquiry, jadi memperoleh bukti secara lisan dan didokumentasikan, jadi, melakukan wawancara langsung kepada, kepada pelaksana pengendalian internal pada perusahaan tersebut gitu. Kemudian ada vouching. Vouching, menguji dokumen seperti yang kita jelaskan tadi, menguji dokumen, melakukan penelusuran proses transaksi ke dokumen pendukung. Jadi ada suatu transaksi nih, transaksi kita uji ke belakang, kita tarik ke belakang, apakah dokumen-dokumen pendukungnya itu sudah cukup, sudah memadai, sudah lengkap, sudah absah gitu. Kemudian ada sequence checking, apakah nomor dokumen itu urut eee, sesuai dengan mungkin penanggalan atau peraturan urutannya gitu. Kemudian direct examination, menguji rekonsiliasi bank, kemudian menguji dokumen penjualan, kita uji secara langsung dokumen-dokumen yang kira-kira perlu diuji, dan yang dicurigai memiliki salah saji material gitu, atau menunjukkan bahwa ada kelemahan dari, pengendalian internal, kemudian ada tracing. Tracing ini mirip sama vouching, tapi beda terbalik. Jadi kalau misal vouching tadi itu menguji transaksi, eee, ke dokumen, apakah dokumennya ada, apakah lengkap, apakah absah gitu. Nah, ini nih menelusuri proses dari dokumen transaksi. Jadi kita nemu dokumennya dulu, apakah transaksinya telah dicatat, apakah transaksinya telah ada dan benar gitu, gitu kira-kiranya. Nah, aspek yang diuji. Jadi, eee, misalnya ada pengujian
yang dilakukan pengujiannya tuh atas penjualan dan penerimaan kas, atau pembelian dan pengeluaran kas, atau dari siklus penggajian, atau dari siklus apa gitu. Nah, ada beberapa atribut. Atribut itu apa? Atribut itu unsur-unsur pengendalian yang melekat pada proses bisnis. Jadi ketika kita melakukan proses bisnis penggajian, itu tuh pasti ada atribut-atribut sebagai di bawah ini, misalnya pemisahan fungsi, atau namanya segregation of duties. Kalau misalnya penjualan dan penerimaan kas, pasti ada yang bendahara, pasti ada yang akuntan, pasti ada yang administrator atau yang pengesahan gitu. Otorisasi, ketika kita melakukan harus mengesahkan suatu dokumen, siapa yang bersifat sebagai otorisator gitu ya, authorizer, otorisator. Jadi orang yang mengotorisasi suatu transaksi itu sah atau boleh dilaksanakan atau segala macam. Kemudian kecukupan dan kelengkapan dokumen. Jadi atas transaksi yang di-trace tadi ada dokumennya atau dokumen yang ditemukan itu apakah lengkap, apakah cukup gitu loh, untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut ada. Kemudian ada penomoran dokumen, seperti yang kita lihat tadi, apakah urut gitu segala macam, melakukan proses verifikasi, kita lihat lagi angkanya sudah benar belum, pemiliknya, nama pemiliknya sudah benar belum, perusahaannya segala macam, memastikan bahwa itu tuh benar, tepat gitu, dan ketepatan pencatatan. Nah, ketepatan pencatatan ya, angka-angkanya tepat segala macam. Eee, Atribut yang diuji disesuaikan dengan desain pengendalian yang ada di perusahaan. Jadi ketika kita lihat ada pengendalian internal bahwa memiliki desain seperti ini, kita sesuaikan dengan atribut itu bagaimana, atribut-atribut apa yang diperlukan untuk menguji pengendalian internal tersebut gitu. Jadi, nah ini yang disebut tujuan atau tujuan tujuan kontrol, tujuan pengendalian, tujuan, eee, ini kontrolnya banyak banget loh kata-katanya. Jadi, eee, ketika kita melakukan test of controls, kita kan perlu tahu apakah pengendalian internal itu efektif atau tidak. Nah, tujuannya itu adalah untuk tujuan pengujian ini tuh untuk membuktikan itu sudah efektif atau belum. Nah, bagaimana dengan, adanya objektif ya, tujuan tadi itu ada beberapa, aduh belibet saya. Intinya, maaf. Jadi ada tujuan atau kita sebut objektif. Nah, tujuan-tujuan tersebut tuh misalnya disebut occurrence, keterjadian. Apakah suatu, eee, purchase, suatu pembelian misalnya di sini, telah terjadi benar-benar dan, barangnya benar-benar ada dan terjual, ada dan datang dan terbeli, kemudian sudah diatorisasi dan sudah diterima gitu. Bagaimana cara mengontrolnya? Eee, Seperti ini misalnya kan, kita ada purchase order, ada diinspeksi diinspeksi ketika barangnya datang gitu-gitu. Nah, bagaimana test of control-nya? Jadi, ada tujuan dari kontrol tersebut, bagaimana biasanya perusahaan tersebut mengontrol, desainnya bagaimana, desain dari, pengendalian internalnya, dan test of control-nya bagaimana cara menguji pengendalian internal tersebut efektif apa enggak. Jadi, kita kita uji apakah, purchase dan service order-nya tuh, sudah di-approve apa belum, ada nggak buktinya gitu loh. Kemudian, ada kita coba kita coba masukkan kembali, kita trace back, kita trace back itu apa ya, mengikuti jejak kembali atas, eee, jurnal dari suatu pembelian, itu kembali ke dokumen pendukungnya, dokumentasinya ada, receiving report-nya ada enggak, dan segala macam, sampai ke approval. Nah, itu kira-kira bagaimana cara melakukan test of control eee, ya pengujian pengendalian internal dari perusahaan. Ada beberapa tujuan dari pengujian tadi, eee, yang tadi kan dicontohkan occurrence, keterjadian bahwa suatu, suatu suatu pengujian tuh benar-benar telah terjadi. Nah, misalnya contohnya suatu pengendalian tersebut benar-benar telah terjadi. Misalnya ini cash disbursement, mmm, artinya pengeluaran kas untuk
barang untuk barang atau service telah diotorisasi dan telah diterima. Jadinya tuh, eee bagaimana pengendalian internal memastikan bahwa, suatu uang uang yang dikeluarkan dan dicatat, itu tuh digunakan untuk barang-barang atau jasa yang telah diotorisasi atau telah diterima, gitu. Kemudian ada completeness misalnya, yang kedua completeness, ke penyelesaian, kelengkapan. Jadi, adanya keseluruhan kas yang dikeluarkan itu tercatat. Bagaimana pengendalian internal tersebut memastikan itu. Kemudian ada akurasi, uang yang dikeluarkan itu dicatat secara tepat. Cut off, bahwa pengeluaran uang tersebut berada pada periode yang tepat, alias pada periode berjalan yang kita audit, bukan tahun depannya atau tahun lalunya. Bukan periode depan atau periode lalu. Kemudian ada klasifikasi. Pengeluaran kas tersebut dicatat secara benar pada akun yang benar, gitu. Ini sama mirip seperti yang tadi ya. Kemudian kita lanjut aja ke pengujian substantif. Pengujian substantif itu berfungsi untuk menguji kewajaran jumlah dan saldo. Jadi substantif tuh ada di sini ada substantif transaksi dan ada substantif saldo rinci. Jadi pengujian substantif itu diwujudkan dalam bentuk apa? Nah, pengujian substantif itu tuh diwujudkan dalam bentuk kertas kerja. Dan kertas kerja ini tuh pernah kita kerjakan di AKSK. Itu tuh ada namanya schedule utama dan schedule pendukung. Schedule utama itu tuh lead atau disebut juga lead schedule, itu tuh akun-akun atau kelompok akun yang mayor gitu. Jadi secara garis besarnya, jadi misalnya kas dan setara kas, piutang usaha, misalnya. Nah, kalau misalnya schedule pendukung, itu tuh supporting schedule tuh prosedur audit sesuai dengan tujuan pengujiannya. Jadi benar-benar mendetail. Jadi tujuan pengujiannya apa? Misalnya ingin menguji saldo bank, ya kan? Menguji kesesuaian saldo dari laporan keuangan dengan saldo dalam rekening koran. Berarti kan kita harus menguji saldo banknya langsung kan. Jadi di schedule pendukung itu kita harus bikin schedule pendukung ke saldo bank. Kalau misalnya ada tujuan pengujiannya tuh mengumpulkan misalnya keterjadian, keberadaan bahwa transaksi itu benar-benar ada, bukan occurrence, existence, keberadaan. Jadi kita harus melakukan konfirmasi misalnya. Nah, maka ada schedule pendukung, kontrol, konfirmasi, seperti itu. Jadi ada schedule utama, ada schedule pendukung. Nah, ketika kertas kerja tersebut dibuat, harus ada kesimpulan. Jadi ketika di schedule utama itu harus menyatakan bahwa ada atau tidak salah saji material pada akun atau kelompok akun tertentu. Nah, kalau misalnya pada schedule pendukung, itu harus kita tunjukkan bahwa sesuai atau enggak hasil pelaksanaan prosedur dengan tujuan prosedur. Jadi ketika kita menggunakan konfirmasi piutang tadi dicontohkan, maka ada prosedur konfirmasi piutang. Tujuannya untuk tahu keberadaan piutang tersebut ada atau enggak dan saldonya tepat apa enggak. Berarti kan ada dua tujuan di situ, ada keberadaan, ada ketepatan, existence sama accuracy. Nah, apakah dua-duanya tuh hasil pelaksanaan tersebut tuh disanding sudah terjawab gitu. Makanya di AKSK kita waktu kita menyusun schedule pendukung, ada ditunjukkan confirming balance atau not 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 apa ya, not receive gitu loh. Jadi ada CB, ada NR kodenya tuh, ada ya gitu-gitu bahwa menunjukkan konfirmasi piutang itu terjawab, keberadaan piutangnya dan ketepatan saldonya terjawab. Maka ada kesimpulan,
Kesimpulan, sesuai jawaban konfirmasi tadi, saldo piutangnya tuh telah sesuai dengan hasil konfirmasi gitu, atau belum sesuai dengan hasil konfirmasi. Kalau belum sesuai, berarti kita harus melakukan, eee, apa prosedur lanjutannya. Kalau misalnya sudah sesuai, harus melakukan penyesuaian tadi kan. Kalau misalnya tidak sesuai. Kalau misalnya tidak dijawab, not responding atau not replied gitu ya. Jadi, kita harus melakukan prosedur, lanjutan. Konfirmasi kedua kah? Atau kita meninggalkan, metode konfirmasi dan mencari bukti lain yang bisa diandalkan, seperti itu. Nah, ini contoh bentuk, prosedurnya. Jadi ada asersi dari, laporan keuangan, asersi dari manajemen, itu ada occurrence, completeness, accuracy, cut off, dan classification gitu, tentang substantif dari, eee, tentang transaksi dan events, kejadian. Dalam hal ini purchases. Nah, jadi kita tentukan ada audit objektif di situ kan. Audit objektifnya, bahwa audit objektifnya itu apa? Apakah, occurrence misalnya, transaksinya tersebut telah, eee, benar-benar terjadi pada periode tersebut, eee, ada gitu dan terjadi. Nah, bagaimana substantif audit prosedur yang biasa atau prosedur audit substantif dalam transaksi yang biasa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita harus coba, ini bacaannya adalah, memilih transaksi dari akun payable, kemudian kita list dan, kita setuju, eee, dan kita lihat apakah ada penyetujuan dan supporting documentation atas transaksi tersebut, gitu. Kalau misalnya ada, berarti kan transaksi tersebut benar-benar terjadi. Nah, seperti itu kira-kiranya bagaimana, prosedur audit transaksi, substantif atas transaksi, itu tuh menjawab, tujuan tujuan audit dari tujuan audit dari transaksi dan, akhirnya meng-assure dari asersi dari manajemen, gitu. Ini sama aja ya. Eh, mohon maaf, ini bedanya adalah terkait dengan akun. Jadi tadi kalau misalnya yang ini itu berkaitan dengan, eee, dengan transaksi, kalau ini berkaitan dengan saldo akun. Jadi, dia menggunakannya existence, bukan occurrence. Ada existence, ada right and obligation, ada completeness, ada valuation and allocation. Jadi, asersinya berkaitan dengan, eee, saldo akun, dan kita menggunakan substantive test of detail balance. Jadinya, eee eee, misalnya ini existence, bahwa account payable dan accrued liabilities, itu saldo akun payable dan accrued liabilities itu valid, eee, dan, eee, dan merupakan suatu suatu kewajiban yang valid kepada supplier, pada tanggal neraca. Jadi, eee, kita bisa melakukan substantive audit procedure yang dengan cara ini, misalnya confirm dengan supplier, bahwa dengan kita confirm, mengirimkan surat kepada supplier, apakah benar kita memiliki utang sebesar segitu, terus perusahaan ini memiliki utang sebesar segitu, terus, supplier-nya bales, "Beneran ada segitu, angkanya segitu," berarti kita dapat existence, bahwa dia ada, utang tersebut beneran ada. Kemudian ada vouch to supporting documentation, andai, confirmation yang nggak dibales, maka kita harus lanjut ke prosedur lanjutan. Kita lihat apakah ada supporting documentation, ada dokumentasi yang mendukung, dokumen-dokumen, yang mendukung bahwa suatu utang ini kemungkinan ada gitu. Nah, right and obligation, apakah account payable dan accrued liabilities itu benar-benar suatu kewajiban yang dihutangkan oleh, entitas tersebut atas perusahaan kita. Jadi perusahaan kita tuh memiliki hutang, benar-benar memiliki obligation, hak dan kewajiban, kita memiliki kewajiban. Kan liability itu. Nah, kita confirm beneran nggak kita ada utang, kalau misalnya nggak ada, kita cari supporting documentation-nya lagi, kalau misalnya enggak, kita lihat prosedur generalnya, dan sebagainya.
Saya kira cukup untuk, eee, penjelasan dari, test of procedure dan test of control-nya, saya kira sekian.